Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di materi teori hibridisasi. Kita sudah membahas tentang VSEPR dan teori domain elektron. Sekarang kita akan bahas teori hibridisasi. Ini hibridisasi asal kata dari hibrida. Jadi munculnya teori ini untuk menjawab kelemahan dari teori domain elektron. Teori domain elektron mampu meramalkan kira-kira misalnya metana atau CH4 ini bentuknya tetrahedral atau tetrahedron. Tetapi teori domain elektron tidak mampu menjelaskan mengapa bisa berbentuk tetrahedron. Jadi yang mampu menjelaskan mengapa ini bisa berbentuk tetrahedron adalah teori hibridisasi, ya. Jadi itulah kelemahan dari teori domain elektron, ditutupi oleh teori hibridisasi. Jadi kita ambil contoh untuk mengetahui mengapa geometri bentuknya seperti demikian. Kita pakai contoh metana atau CH4. Jadi kita berangkat dari atom C itu pada tingkat dasar kan nomor atomnya 6 dan konfigurasi elektronnya itu 1s2, 2s2, 2p2. Kalau kita menurut aturan Hahn, ini ada satu kamar terisi 2 elektron, dan ini di S juga satu kamar terisi dari 2 elektron. Di P terdapat 3 kamar, ini kan 2p2 berarti terisi 2 elektron. Pada senyawa CH4 ini kan yang mau masuk itu atom H-nya kan ada 4. Tetapi atom C ini hanya mampu menyediakan 2 elektron bebas. Syaratnya untuk bisa membentuk ikatan itu kan harus elektron bebas, bukan pasangan elektron. Ini kan sudah berpasangan. Bagaimana caranya agar 4 elektron dari atom H itu bisa masuk di sini? Ya. Seperti ini ya, membentuk 2 ikatan kovalen. Jadi agar dia bisa masuk, maka itu harus ada istilah promosi elektron. Jadi di sini kita bisa promosikan elektron ke ruangan P yang masih kosong, ya, di 2s, jangan dari 1s. Kenapa? Karena sebenarnya ini ada tingkat energinya. Antara 1s dan 2p itu sangat jauh tingkat energinya. Kalau 2s dan 2p kan sedikit rendah, jadi tidak terlalu membutuhkan energi yang besar. Jadi sebenarnya ini teori hibridisasi adalah menurunkan tingkat energi dari P kalau dia orbital P yang membutuhkan, ya. Seperti itu. Jadi ada promosi elektron dari 2s menjadi 2p. Kita tulis ulang seperti ini. Jadi ini promosi elektron terjadi, ya, melangkah ke sini. Selanjutnya pindah dia. Ya. Jadi sekarang sudah tersedia 1, 2, 3, 4 elektron bebas. Sudah tidak berpasangan. Di sini bisalah masuk nanti atom hidrogen, ya, 4 buah. Jadi seperti ini. Ini sudah pindah tadi. Kalau misalnya dia masuk atom hidrogennya, ini kan 1s1 berarti memiliki 1 elektron. Ini mau masuk ke sini 4 dia untuk membentuk CH4, ya. Dua, 3, 4. Jadi ada 4 elektron ini yang mau masuk. Jadi ini masuk ke sini. Selanjutnya dia akan masuk ke sini. Selanjutnya akan masuk ke sini. Ini yang ketiga dan yang keempat ini masuk. Nah, inilah alasannya. Ya. Ketika atom karbon membentuk ikatan kovalen dengan H membentuk CH4, orbital 2s dan ketiga orbital 2p 1, 2, 3. Ini 3 orbital, ya.
mengalami hibridisasi membentuk 4 orbital yang setingkat. Jadi 1, 2, 3, 4 tadinya kan energinya berbeda. Ini lebih tinggi energinya, ini agak rendah, tapi tidak terlalu jauh. Nah, setelah ada hibridisasi, maka energi ini menjadi setingkat. Jadi energinya menjadi setingkat, sama energinya. Turun dan ini naik sedikit, ya. Sehingga orbital hibridnya ditandai dengan sp3. 1s, p-nya ada 3, 1, 2, 3. Inilah yang dikatakan orbital hibrid sp3, ya. 1s, 3p, ya. Jadi sp3. Untuk orbital hibrid bisa kita ketahui itu, jadi kesimpulannya, jadi hibridisasi ini adalah peleburan orbital-orbital dari tingkat energi yang berbeda menjadi orbital yang tingkat energinya menjadi setingkat, ya, seperti itu. Nah, ini untuk mengetahui orbital hibridnya dan kira-kira bentuk orbitalnya bagaimana, seperti ini. Kalau di sp berarti linear. Kalau sp2 berarti segitiga sama sisi. sp3 tadi, ya, tetrahedral. sp3d bipiramida trigonal, dan sp3d2 itu oktahedron. Semoga bermanfaat video saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.